Ya, harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar, karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Baik. Tolong dijelaskan dari awal, nanti akhirnya ke soal COVID. Sekarang kan ini 4,8 miliar nih, dibeli nih sahamnya ini, peralih saham dengan utang. Dan ini menggadaikan nih 3 nih perusahaan tambang terbesar milik bangsa ini. Coba jelaskan ini sekarang model angsurannya ini bagaimana dengan keadaan begini. Terus nilai saham sekarang turun jadi berapa di New York Stock Exchange. Coba ini dulu jelaskan yang prinsipal, yang fundamental, supaya kita tahu, karena kita harus menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan sektor pertambangan, sektor sumber daya alam. Itulah tugas Komisi 7 DPR RI. Biarpun ada problem, kita harus cari solusi nantinya, tapi kita tahu dulu problem realitas sekarang ini. Silakan Baik, Pak Pak. Dirut. Saya akan sampai ke sana, Pak. Tapi itu secara garis besar, mungkin saya langsung jelaskan yang Bapak tanyakan. Jadi waktu kami membeli Freeport, itu memang harganya waktu itu 3,85 miliar, Pak. 3,85 miliar dolar. Dan kami melakukan pinjaman penerbitan obligasi waktu itu 4 miliar dolar. Dengan bunga rata-rata itu sekitar 6%, atau kita harus membayar bunga kurang lebih 240-an atau 250 jutaan dolar setiap tahun. Kemudian kami melihat situasi ini, dan utang kami itu ada beberapa trends, Pak. Jadi ada yang jatuh tempo 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Nah, untuk yang 3 tahun dan 5 tahun, waktu kami melihat ada COVID-19 ini, kami memperkirakan apabila ini berdampak negatif kepada operasi kami, akan kesulitan bagi kami untuk mencari pendanaan untuk yang 1 miliar yang akan jatuh tempo tahun depan. Jadi kami segera masuk ke pasar kemarin untuk melakukan refinancing dari yang akan jatuh tempo 2 tahun ini, dalam 2021 dan 2023. Jadi kami menerbitkan pinjaman 2,5 miliar, dan kami refinancing yang akan jatuh tempo di dalam 2021 dan 2023. Jadi setengahnya kami bayar. Jadi 1 miliar kami pakai untuk membayar setengah dari hutang di 2021, kemudian 500 juta lagi di hutang 2023 yang akan jatuh tempo. Jadi tekanan bagi kami untuk membayar hutang di tahun depan itu tidak seberat apabila kalau kami tidak melakukan apa-apa. Sekaligus Pak Ketua, tolong jelaskan tambahan cost of money-nya jadi berapa itu? Yang gamblang aja. Ya. Jadi dengan melakukan penerbitan utang baru ini dengan cost-nya itu lebih murah sekitar 0,7% dibandingkan yang sebelumnya. Jadi secara cash flow kami dari prinsipalnya itu bunga rata-ratanya itu kurang lebih di level 5,4, terendahnya di 4,75 dan tertingginya di 6. Jadi rata-ratanya itu sekitar 5,4% yang baru, Pak. Sedikit, Pak Ketua. Kan ngutangnya ini 2,5 miliar US dollar dari market. Iya. Untuk bayar berapa? Kita membayar rencananya kita sebesar yang mungkin kita bisa dapat dari pasar, dan kebetulan ini karena kita terbitkan yang 4 miliar itu adalah obligasi, maka yang kami lakukanlah adalah penawaran kepada pemegang obligasi yang lama untuk mau menjual obligasi yang lama. Jadi kami beli balik obligasi lama ditukar dengan yang tenornya lebih panjang, supaya tidak ada tekanan kepada kita dari sisi cash flow. Berapa itu yang ditukar? Yang ditukar 1 miliar, Pak. Yang berhasil ditukar 1 miliar, kemudian ada lebih 1,5 miliar kami merencanakan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme dan mempertimbangkan juga biaya dari bunga-bunga yang ada, bunga pinjaman yang ada di level anak perusahaan. Jadi maaf aja, kasarnya hari ini beban 1,5 plus 4. Jadi 5,5. 5,5 miliar dolar, Pak. Ini milik bangsa ini, Pak. Oke, silakan lanjutkan aja, Pak.
Kemudian untuk kedepannya seperti apa, untuk posisi kedepannya, jadi kami sudah sesuai dengan rencana bahwa di 2019 dan 2020 memang belum ada cash flow yang datang dari Freeport. Freeport akan mulai memberikan cash flows itu di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, ekspektasi kami dengan ini sesuai dengan perencanaan, jadi memang sesuatu yang memang kita ketahui sejak awal bahwa 2 tahun pertama ini akan nol dari Freeport. Tetapi investasi ini akan mulai menghasilkan di 2021 kami berharap itu akan ada penerimaan dividen kalau dengan level produksi sama seperti 2018 tergantung dari harga tembaga. Sebentar, Pak. Ya. Silakan, dari mana itu? Silakan Pak Mul. Tolong layar disesuaikan dengan apa yang dipaparkan pimpinan. Kami tidak bisa mengikuti nih layarnya ini kok beda dengan yang dipaparkan. Demikian. Iya Pak. Memang ini hanya menjawab pertanyaan beliau. Itu nanti menyusul Pak, sekarang sedang menjawab pertanyaan. Silakan Pak, lanjutkan. Ya, jadi dengan dalam posisi sekarang memang jadi saya jelaskan lagi, waktu kami beli itu memang 2 tahun akan kosong. Jadi seperti investasi akan balik mulai 2021. Level produksi di 2021 ekspektasinya akan sama seperti 2018. Jadi apabila harga tembaganya pada level 2018, kami ekspektasi itu akan mendapat dividen di 2021 kurang lebih 350 juta dolar. Kemudian akan meningkat secara bertahap. Dan kami expect untuk mulai menerima 1 miliar dolar itu di 2023 dan seterusnya. Minimal 1 miliar dolar, tergantung dari produksi dan harga pada saat itu. Jadi itu perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan dan kami ekspektasi bahwa produksi yang diharapkan dihasilkan oleh Freeport itu ternyata memang sedikit di atas ekspektasi. Jadi itu semua sesuai rencana, Pak. Nah, untuk mengamankan melewati masa sulit ini, perlu diketahui bahwa posisi cash secara grup hari ini adalah sekitar 42 triliun dengan Terus pimpinan. Ya. Izin pimpinan, sebentar. Sedikit. Terima kasih pimpinan. Gini Pak, saya mengikuti terus tentang regulasi pembelian saham Freeport ini. Sebenarnya kami pernah bertanya pada waktu proses akan membeli saham Freeport ini kerjaan konyol sebenarnya. Ini keputusan politik apa keputusan bisnis? Waktu itu kami tanya. Karena aneh, Freeport ini udah habis masanya pada waktu itu. Ini Bapak cerita lagi soal utang yang lama saja udah ribet kita mikirinnya, ini tambah utang lagi gitu. Ini penghasilannya nggak jadi keuntungan sama kita gitu. Ini masalahnya ada COVID lagi. Menurut saya gini pimpinan, mungkin kita konsultasikan juga internal praksi, internal komisi. Saya sarankan soal Freeport dan pembelian saham maupun nanti ini penambahan lagi hutang, kita buat pansus saja ini masalahnya. Saya minta pada Pak Dirut, hutang pembelian 41% ini kapan selesai dibayar? Terakhir pimpinan, izin. Utangnya kita dalam beberapa trends, jadi ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Nah, jadi sampai 30 tahun, kalau perusahaan ini lancar, baru selesai. Kalau kita mati, tak selesai barang ini nanti Pak. Ganti lagi nanti di rut yang lain lagi polanya. Makanya itu yang saya pertanyakan, kepentingan mengalihkan Freeport ini sebenarnya kepentingan politik, tapi selesai Pak. Kita lihat aja, yang Bapak hasilkan profitnya pun bukan bayar pokok, membayar bunga dulu. Makanya saya agak galau Pak, lihat tadi ada mau hutang lagi. Dan menurut saya, hutang itu cuma 2 kuncinya. Kalau barang ini lancar, bagus. Kalau barang ini tak lancar, disita lagi barang ini.
Ini urusan utang. Iya, jelas khawatir. Sama yang dibilang tadi sahabat saya Pak Sartono, kalau kita nanti mungkin bisa di sana, Bapak ini bisa di sini, tambah bingung lagi kita megang barang itu. Karena barang berutang. Nah yang saya khawatirkan Pak, 3 perusahaan Bapak ini, yang anak-anak perusahaan yang kecil gabung di Inalum ini, apakah untuk nopang utang ini? Loh, karena udah holding. Tolong bantu, ada kegiatan tambahan nanti di Pirpot. Kita bareng-bareng bantuin di sana. Bisa jadi nih. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Makanya saya minta data detailnya mana. Akan disampaikan, Pak. Ya, harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Oke, Pak. Kurang ajar Anda di sini. Nah, Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan keluar. saja. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara. Bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kita ini mau barapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Kalau orang keuangan pasti paham kawan-kawan. Tapi yang kita soroti di sini adalah cara etikanya itu. Kok sampai harus ngamuk-ngamuk begitu kan? Santai aja lah ya bro ya. Katakan Anda keluar aja dari ruang rapat. Ini kan menurut saya sesuatu yang nggak etis diperagakan oleh seorang wakil rakyat. Dan yang tidak jelas dari jawabannya Pak Dirut, Inalum, atau ada sudut pandang lain? Saya kira jawaban Pak Dirut jelas ya, dan pengandaian Pak Dirut, Pak Nasir paham. Global bond itu apa, dan pengandaian Pak Dirut juga, Pak Nasir paham apa itu Freeport. Jadi dia adalah anggota Komisi 7 sebagai partner dari... Nah, kalau Nasir ini paham, kenapa harus mengamuk-ngamuk? Apakah alibi alasan dia yang salah kan begitu? Tapi ternyata hal ini cuma sepertinya modus. Modus itu apa? Kalau marah-marah mungkin sekali ini. Ada juga dengan cara yang membujuk. Ada sindiran dan macam-macam. Coba kawan-kawan perhatikan video berikut ini. Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut, langsung dikirim 2000 sarung. Sekarang 1 sarung pun udah nggak bisa. Katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Nah, ini ada udah. Iya. Rapat Komisi 7 DPR dengan Dirut Pertamina pekan ini jadi sorotan. Salah satu penyebabnya, permintaan anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra yang mempersoalkan sulitnya mendapatkan sumbangan sarung dari BUMN PT Pertamina. Ramson bukan satu-satunya anggota Komisi 7 yang memberi kode minta jatah Pertamina. Ada pula Muhammad Nasir dari fraksi Partai Demokrat yang minta dilibatkan dalam penyaluran CSR Pertamina. Ini bulan puasa, bulan Ramadan berkah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gandum tadi, banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang Bu. Nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Ya ditambah lahir dan batin. Mudah-mudahan selesai. Jadi mungkin itu Bu yang paling penting, Bu Dirut, Pak Dirut dan teman-teman direksi yang lain.
Perilaku tak terpuji anggota dewan ini ternyata sudah lama terjadi. Muhammad Nasir yang merupakan kakak mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin juga terekam kamera saat meminta dilibatkan dalam penyaluran CSR Pertamina pada 2020. Nasir bahkan meminta Corporate Secretary Pertamina diganti bila tidak mengakomodasi keinginannya. Masalah CSR, ini kita udah masa sidang pertama, pulang ke dapil nggak bawa apa-apa. Nah, jadi kita minta apa kita buat polanya seperti tahun dulu atau kira-kira seperti apa, Bu Dirut? Gimana Bang, tahun dulu tuh bagaimana Bang? Wah, sabar gitu. Jadi maksud saya ini Korsek agak payah Bu, lebih parah dari yang kemarin. Nah, jadi kalau sekali lagi bermasalah saya minta diganti nih Korsek. 10 tahun silam, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga pernah mengungkapkan nama-nama anggota DPR yang diduga minta jatah upeti dari BUMN. Tak heran bila banyak yang menyebut perusahaan plat merah kerap dijadikan sapi perah. Padahal Menteri BUMN Erick Thohir sudah mencanangkan perubahan tata kelola BUMN menjadi korporasi yang profesional. Kalau udah tahu kita seperti itu, bukan salah mungkin tuntutan mahasiswa masalah bubarkan anggota DPR. Kalau saya ganti aja seluruhnya anggota DPR yang bermasalah, kan itu yang bagus. Dan kita juga mengerti ini bukan oknum, bukan per orang. Di rapat komisi saja yang disiarkan secara umum, secara publik itu melihatnya, mereka berani berkata seperti itu. Coba bayangkan di tempat-tempat gelap, di belakang yang tidak ada kameranya, apa yang terjadi? Ingat, saya tidak mendukung bubarkan DPR, tapi saya ganti seluruh anggota DPR yang bermasalah seperti itu, dan kita juga mendukung sebenarnya undang-undang perampasan aset. Tapi kalau anggota DPR seperti itu, masuk akal kan? Kalau undang-undang perampasan aset tidak mau diberlakukan oleh anggota DPR, tidak mau dibahas oleh anggota DPR. Tandanya itu saja kawan-kawan, kalau tidak juga diundangkan undang-undang perampasan aset untuk tahun ini, tahun 2025 ini, artinya apa? Artinya mereka takut. Mereka yang akan duluan masuk penjara gara-gara undang-undang perampasan aset tersebut. Artinya apa? Kalau tidak diundangkan, pembahasan undang-undang itu tidak rampung, artinya sebagian besar anggota DPR bermain di situ. Kenapa saya katakan sebagian besar bermain? Bukankah untuk pengesahan undang-undang itu adalah suara mayoritas dari anggota DPR kalau di voting? Kalau di voting kemudian tidak juga dibahas, tidak juga diberlakukan, tidak juga disahkan undang-undang itu, berarti sebagian besar anggota DPR kan terancam. Berarti tak mau memberlakukan undang-undang itu. Kenapa mereka tidak mau? Mereka terancam masuk bui. Terima kasih ya.